Orang tua dari anak-anak yang telah Anda culik memberikan tugas ini kepada saya. Mereka meminta saya untuk menemukan anak mereka, dan mereka juga meminta saya untuk menemukan dalang yang telah menculik darah daging mereka, lalu menyiksanya dengan penderitaan yang jauh lebih mengerikan daripada kematian itu sendiri. Mana mungkin? Viscount Orleans berteriak lantang menyangkal kalimat tersebut, sebab anak-anak yang dia bawa kemari seluruhnya berasal dari kalangan rakyat jelata yang kastanya paling rendah. Beberapa di antara mereka adalah anak yatim piatu, dan sebagian lagi masih memiliki orang tua. Namun hal itu sama sekali tidak berpengaruh baginya. Meskipun anak-anak itu mendadak hilang dari muka bumi, semua akan berakhir begitu saja. Tidak ada satupun dari keluarga anak-anak tersebut yang memiliki kondisi finansial yang cukup mapan untuk menguras energi demi mencari keberadaan anak mereka. Mereka semua hanyalah kaum miskin yang sibuk memikirkan cara bertahan hidup dari hari ke hari. Pria bertopeng itu kembali mengulas senyuman sinis dari balik bibirnya. Hanya karena seseorang berstatus miskin, bukan berarti mereka bisa merelakan dan melepaskan anak mereka begitu saja dengan mudah. Beberapa di antara mereka bahkan ada yang rela mempertaruhkan seluruh harta benda serta nyawa mereka demi bisa menemukan kembali darah daging mereka. Tangan pria yang terus melangkah mendekat itu kini telah menggenggam sebilah belati yang tampak sangat tajam dan berkilau menakutkan. Meskipun itu hanyalah sebilah belati kecil, Viscount Orleans yang melihat senjata tersebut mendadak didera oleh rasa ketakutan yang teramat sangat, seolah-olah nyawanya akan dicabut detik itu juga. Dia pun langsung berteriak histeris. Aku justru memberikan kehidupan yang baru untuk anak-anak ini. Aku memberikan mereka takdir kehidupan yang jauh lebih indah dan mulia dibandingkan dengan kehidupan mereka yang fana dan menjijikkan itu. Mendengar pembelaan tersebut, senyuman di wajah sang pria bertopeng justru berkembang semakin cerah dan menawan. Ah, begitu ya. Omong kosongmu barusan sudah saya dengar dengan sangat jelas. Belati yang dilemparkan dengan gerakan ringan oleh pria itu langsung melesat tepat sasaran dan menancap dalam di punggung kaki Viscount Orleans. Gerakan sang Viscount yang semula hendak mengendap-endap mundur ke belakang seketika terhenti total, digantikan oleh suara jeritan kesakitan yang sangat melengking merobek udara. Anda tidak perlu khawatir, karena ada permintaan khusus dari sang pemberi tugas. Saya tidak akan membiarkan Anda mati dengan mudah. Ampunan, surat ampunan, surat ampunan dari dewa. Ampunan dewa? Aku memiliki surat penghapusan dosa. Melihat pria bertopeng itu sempat menjeda gerakannya, Viscount Orleans menganggap momen ini sebagai kesempatan emas dan langsung berteriak dengan volume suara yang lebih lantang. Benar, surat penghapusan dosa. Aku sudah membeli surat ampunan dewa sebanyak jumlah anak yang ada dalam ruangan ini. Kamu tidak memilih hak untuk menghukumku hanya karena aku membawa anak-anak itu kemari. Pria bertopeng itu seketika melepaskan tawa yang renyah karena merasa geli sekaligus heran. Saya memang sempat mendengar rumor tentang hal ini, tapi ternyata itu benar-benar nyata ya. Surat ampunan dewa. Benda yang dijual oleh pihak Will ini adalah sejenis sertifikat resmi yang diberikan kepada orang-orang yang telah melakukan tindak kejahatan. Sebuah sistem di mana seseorang bisa terbebas dari tuntutan hukum atau satu jenis dosa tertentu dengan cara membayarkan sejumlah uang dalam nominal tertentu kepada pihak Will. Tentu saja, keberadaan sistem ini tidak dipublikasikan secara resmi kepada masyarakat luas dan hanya diketahui oleh segelintir pejabat kuil yang menduduki kasta tertinggi di dalam hierarki keagamaan. Namun melihat fakta bahwa Viscount Orleans saat ini dengan sangat percaya diri menyinggung keberadaan surat penghapusan dosa tersebut, sepertinya pihak keluarga kekaisaran memang benar-benar terlibat dalam pusaran bisnis ini. Belakangan ini, memang sedang beredar rumor panas di kalangan orang-orang kaya yang memiliki aset melimpah. Aku sudah menerima pengampunan atas seluruh dosaku langsung dari dewa. Jika dewa saja sudah memaafkan tindakanku, lalu berani-beraninya makhluk seperti kalian menghukumku. Aku sama sekali tidak bersalah. Konon katanya, orang-orang yang telah memegang surat ampunan dewa ini akan dibantu oleh pihak keluarga kekaisaran
untuk meredam dan menutup kasus mereka secara damai meskipun mereka tertangkap basah telah melakukan tindakan kriminal. Sang Viskon terus berteriak dengan nada penuh kekesalan seolah dirinya adalah korban yang dizalimi. Pendeta yang melakukan transaksi dengannya waktu itu dengan sangat jelas mengatakan bahwa selama dia memiliki surat ampunan dewa, dia dipastikan akan tetap masuk surga, tidak peduli seberapa besar dosa yang telah dia perbuat. Bahkan pendeta itu juga berjanji akan mengerahkan pasukan rahasia untuk menyelamatkannya secara diam-diam seandainya dia sampai tertangkap oleh pihak keamanan. Benar-benar luar biasa. Pria bertopeng itu melayangkan kalimat pujian dengan nada yang tulus. Membeli surat penghapusan dosa untuk menebus harga nyawa dari sekian banyak anak yang ada di sini. Pihak Will pasti sangat menyukai aliran dana darimu. Sebuah senyuman yang sangat menawan kembali terukir di sudut bibir sang pria bertopeng. Namun sayang sekali, apa mau dikata? Sejak awal saya sama sekali tidak memiliki niat untuk menyerahkan dirimu ke meja hijau untuk diadili. Apa? Bukankah beberapa saat lalu saya sudah mengatakannya kepada Anda? Pria itu mendekatkan wajahnya ke arah Viscount Orleans yang sedang gemetaran hebat, lalu melanjutkan kalimatnya dengan nada berbisik yang sangat lirih. Dengan cara yang paling menyiksa. Saya menerima tugas untuk membuat Anda mati dengan cara yang paling tragis dan mengenaskan. Itu, lagi pula, mati setelah menerima vonis di meja pengadilan sama sekali tidak ada sensasi seninya dan tidak terasa menyakitkan, bukan? Viscount Orleans mencoba untuk menyeret tubuhnya dan kabur ke belakang dengan sisa tenaga yang dimilikinya. Namun pergerakan tangan sang pria bertopeng jauh lebih cepat dari kilat. Pria itu mencabut belati yang menancap di kaki sang Viscount dalam satu gerakan cepat, lalu detik berikutnya, dia menghujamkan bilah belati tersebut sedalam mungkin, tepat di tengah dada Viscount Orleans. Kira-kira, apa saya juga harus mencoba membeli surat penghapusan dosa setelah ini? Mendengar kalimat terakhir yang dilontarkan dengan nada penuh gurauan jenaka dari sang pria bertopeng, kesadaran Viscount Orleans seketika padam dan dia langsung jatuh pingsan. Pada hari terakhir Festival Kemakmuran, seluruh ibu kota mendadak gempar akibat penemuan tubuh Viscount Orleans di tengah alun-alun kota. Dia ditemukan dalam posisi berlutut dengan sebilah pedang menancap dalam di dadanya. Sementara seluruh tubuhnya telah mengeras kaku layaknya sebuah patung batu. Semua orang yang melihat kondisi sang Viscount yang tidak lagi memiliki bagian tubuh yang utuh itu seketika bergidik ngeri. Hal itu karena ekspresi wajahnya yang tampak sangat janggal dan mengerikan. Bibirnya ditarik lebar membentuk senyuman yang cerah. Namun kedua matanya terbelalak lebar dengan gurat wajah yang tampak sangat terdistorsi oleh rasa kesakitan yang teramat sangat. Tidak hanya itu, di sekujur tubuh patung hidupnya juga ditempeli secara acak oleh lembaran-lembaran kertas yang bertuliskan daftar rincian dosa dan kejahatan yang telah dia lakukan selama ini. Hal yang membuat masyarakat semakin merinding ketakutan adalah fakta bahwa Viscount Orleans masih sempat menghembuskan nafas dalam kondisi sekaku itu. Tentu saja, tidak lama setelah dievakuasi, dia akhirnya benar-benar menghembuskan nafas terakhirnya. Hari ini suasananya bagus sekali ya. Kenapa? Itu perbuatanmu kan? Apa maksudmu? Jangan mengelak, aku tahu itu pasti kamu. Gerakan tangan Jenner yang sedang menikmati kopinya dengan tenang sembari mendengarkan kasak-kusuk orang-orang di kedai kopi seketika terhenti. Namun ketegangan itu hanya berlangsung sesaat. Detik berikutnya, sudut matanya melengkung indah saat dia menatap ke arah Camilla yang sedang duduk tepat di hadapannya. Apa yang membuatmu berpikir begitu? Malam itu kamu tidak ada di kamarmu. Wah, apa kamu sengaja mencariku ke kamar pada jam selarut itu? Senyuman di wajah Jenner tampak semakin merekah intens, seolah dia merasa sangat senang mengetahui fakta bahwa Camilla telah datang mengunjunginya secara pribadi di larut malam. Dorman yang mengatakannya, dia bilang kamu sedang pergi keluar. Padahal waktu itu sudah sangat larut, karena mengkhawatirkan sesuatu telah terjadi, Camilla sengaja terjaga semalaman untuk menunggunya. Namun pria itu tidak kunjung kembali. Melihat situasinya,
Jenner tampaknya baru kembali saat fajar menyingsing, dan tepat pada pagi harinya, seluruh ibu kota langsung digemparkan oleh berita tubuh Viscount Orleans yang dipajang di alun-alun kota. Dorman yang bilang begitu. Itu... Dorman, maafkan aku ya, sepertinya kamu masuk daftar hitamnya lagi. Meskipun bibir Jenner masih menyunggingkan senyuman, Camilla dapat melihat dengan jelas bagaimana sorot mata pria itu menyipit tajam selama sepersekian detik. Dalam hati, Camilla langsung memanjatkan doa demi keselamatan jiwa Dorman. Tampaknya, Jenner merasa terusik karena tindakan Dorman yang langsung membeberkan garis pergerakannya kepada orang lain tanpa izin. Benar kan itu perbuatanmu? Mungkin saja. Baru pada saat itulah, Jenner akhirnya mengakui secara tidak langsung bahwa dialah dalang dibalik kejadian tersebut. Bagaimana ceritanya? Misi kontrak. Misi yang pernah kamu ceritakan waktu itu. Waktu itu kamu bilang targetmu adalah orang jahat, kan? Camilla ingat betul kalimat tersebut. Jenner menegaskan bahwa misi yang diterimanya kali ini bukanlah misi pembunuhan biasa pada umumnya, melainkan sebuah misi untuk menghukum seorang bajingan yang telah melakukan dosa berat. Orang tua dari anak-anak yang hilang yang mengajukan misi kontrak ini kepadaku. Kalau begitu, dia memang pantas disebut bajingan. Dari rumor-rumor yang sempat didengar sekilas, jumlah anak-anak yang telah diculik oleh Viscount Orleans selama ini benar-benar tidak main-main. Bahkan katanya, jumlah patung batu yang ditemukan di dalam kediaman sang Viscount sangat banyak hingga menumpuk mengerikan. Lalu, apa alasanmu memajang tubuhnya di tengah-tengah alun-alun? Karena klienku meminta agar bajingan itu mati dengan cara yang paling menyiksa dan kejam. Oleh karena itu, aku memberikan kematian yang merayap dengan sangat lambat kepadanya. Jika kamu sudah terlalu sering menghabisi nyawa orang, secara otomatis kamu akan mengetahui bagian tubuh mana saja yang memicu rasa sakit yang luar biasa, namun tidak akan membuat target mati dengan mudah. Titik di mana Jenner menghujamkan pedangnya tepat di dada Viscount Orleans adalah titik anatomis tersebut. Sebuah area yang tidak akan langsung merenggut nyawa secara instan, namun akan terus memicu rasa sakit yang luar biasa secara konstan. Sembari membiarkan pedang itu tertancap di sana, Jenner dengan sangat teliti membalurkan cairan pengeras. Cairan yang sama dengan yang digunakan sang Viscount kepada korbannya ke sekujur tubuh pria itu. Karena dia tampaknya sangat terobsesi untuk menciptakan patung batu yang sedang tersenyum, aku memutuskan untuk mengabulkan impiannya terakhir itu. Anggap saja itu sebagai bentuk kemurahan hati terakhir yang bisa kuberikan. Sebelum seluruh otot wajah sang Viscount mengeras total, Jenner bahkan menggunakan tangannya sendiri untuk memijat dan menarik sudut bibir pria itu agar membentuk sebuah senyuman. Meskipun pada akhirnya, proses itu justru menghasilkan mahakarya patung batu dengan ekspresi yang sangat gila dan mengerikan. Kurasa karya itu sudah sangat cukup untuk menjadi penutup festival yang meriah, bukan? Seandainya saja waktu itu dia memiliki lebih banyak waktu luang, Jenner pasti akan membalurkan cairan tersebut dengan jauh lebih tebal dan menyeluruh agar patung itu menjadi lebih kokoh. Tapi ya, mau bagaimana lagi? Melihat Jenner yang sedang tersenyum cerah layaknya seorang anak kecil yang sedang merengek meminta pujian, Camilla hanya bisa menghela nafas panjang berulang kali. Perbuatanmu itu memang sudah lebih dari cukup untuk langsung melenyapkan seluruh atmosfer kemeriahan festival dari benak orang-orang. Kudengar ada beberapa anak yang berhasil diselamatkan dalam kondisi hidup. Ya, aku dengar saat ini mereka sedang menerima perawatan insentif di bawah pengawasan kuil. Apakah kondisi tubuh mereka masih bisa disembuhkan? Mendengar pertanyaan itu, untuk pertama kalinya, senyuman di wajah Jenner memudar. Dia menggelengkan kepalanya perlahan dengan raut wajah yang tampak agak berat. Ku dengar kemungkinannya sangat kecil. Dari sekian banyak tumpukan patung manusia yang ada di kediaman tersebut, hanya ada 3 anak yang ditemukan dalam kondisi jantung yang masih berdetak. Namun ironisnya, 1 dari 3 anak tersebut baru saja menghembuskan nafas terakhirnya di tengah proses perawatan. Kondisi 2 anak yang tersisa juga dikabarkan sangat kritis. Pihak medis kuil hanya bisa mempertahankan nafas mereka secara paksa. Namun mereka sama sekali tidak memiliki metode atau penawar apapun untuk melelehkan kembali tubuh mereka yang telah membatu. Sebenarnya, cairan jenis apa yang digunakan itu?
Katanya itu adalah ekstrak cairan yang diekstraksi dari sejenis tanaman liar yang hanya tumbuh di gurun pasir terpencil, dan sejauh ini belum ada formula penawarnya. Tubuh anak-anak itu masih tetap mengeras kaku tanpa ada perubahan. Jangankan untuk bergerak, untuk sekedar berbaring dengan posisi yang nyaman saja mereka tidak bisa. Mereka terpaksa menjalani hidup dengan menanggung penderitaan yang jauh lebih menyiksa daripada kematian itu sendiri. Harusnya malam itu aku menyiksanya dengan cara yang jauh lebih tragis lagi. Sebelumnya, Camilla berpikir bahwa kematian yang dialami oleh Viscount Orlen sudah tergolong sangat sadis dan mengerikan. Namun jika melihat penderitaan yang harus ditanggung oleh anak-anak itu sekarang, dia merasa bajingan itu justru mati dengan cara yang terlalu nyaman dan instan. Ada satu hal lagi yang menarik. Janet merogoh saku jubahnya dan mengeluarkan sebuah benda. Pihak Will rupanya telah melakukan tindakan yang sangat menggelikan. Benda yang dia letakkan di atas meja adalah sebuah kalung. Camilla sangat mengenali bentuk benda tersebut. Itu adalah kalung batu merah yang pernah diberikan oleh pendeta Daniel kepadanya tempo hari. Namun batu pada kalung yang digenggam Jenner saat ini memiliki warna yang berbeda. Batu hitam. Apakah benda ini berbeda dengan relik suci yang aku tahu? Tapi bentuknya sangat mirip. Jenner langsung menjawab keraguan yang terbersit di benak Camilla tersebut. Benar, ini adalah batu yang belakangan ini sedang tren dan marak diperbincangkan. Batu yang dijual oleh pihak kuil. Setelah menyelidikinya, aku mendapati fakta bahwa warna batu ini akan berubah memudar menjadi gelap seperti ini setelah melewati jangka waktu tertentu. Ini adalah pertama kalinya Kamila mendengar informasi tersebut. Bajingan itu tampaknya juga telah menggelontorkan donasi dalam jumlah yang luar biasa besar kepada pihak kuil. Melihat dia mengenakan kalung ini di lehernya. Jenner kemudian menceritakan secara singkat mengenai sistem surat ampunan dosa yang dijual oleh pihak kuil kepada sang Viskon. Entah otak jenius siapa yang mencetuskan ide gila itu. Benar-benar luar biasa, bukan? Camilla tertegun kehabisan kata-kata untuk beberapa saat karena merasa sangat tercengang. Surat ampunan dewa? Bagaimana bisa mereka memperjualbelikan hal menjijikan seperti itu? Dan pelakunya adalah pihak kuil. Artinya, selama seseorang memiliki surat penghapusan dosa itu, tindakan pembunuhan sekalipun akan dimaklumi. Uang adalah segalanya bagi mereka. Fakta bahwa mereka melakukan penipuan bermodus kalung suci saja sudah sangat keterlaluan. Namun memperjualbelikan surat penghapusan dosa jelas sudah melintasi batas kewajaran. Hal itu benar-benar tidak masuk akal. Sialan, memangnya siapa yang berhak mengampuni dosa siapa? Sambil mengernyitkan dahi dalam-dalam, Camilla mengulurkan tangan untuk mengambil kalung batu hitam yang diletakkan Jenner di atas meja. Bagaimana kalau kita buat kekacauan besar saja sekalian? Kekacauan besar? Maksudku, menghancurkan bisnis ini. Bagaimana jika aku benar-benar memproduksi matras batu giok ajaib untuk dijual, menghamparkan batu sihir tingkat tinggi di atasnya, lalu mengukir lingkaran sihir yang bisa meningkatkan vitalitas tubuh, lalu menjualnya dengan harga selangit. Kurasa barang seperti itu akan laku keras. Sebagai gantinya, aku tinggal menghembuskan rumor bahwa matras itu memiliki sifat yang bertolak belakang dengan energi suci, sehingga siapapun yang menggunakannya dilarang keras mengenakan kalung pusaka dari kuil. Jika trik itu dilakukan, bukankah angka penjualan kalung suci kuil otomatis akan terjun bebas? Menarik, mari kita coba.